Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwah wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji syukur atas rahmat dan hidayah dari Allah Rabbu Jalla wa Ala yang terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali melanjutkan dars kita dari membacakan kitab atau risalah singkat dari kitab Al-Usulus Salasah, karya seorang alim ulama kita yang masyhur indana wa indakum, Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau ini, di mana telah kita uraikan di akhir dari pembahasan kita tentang Al-Aslus Salisu, berkaitan dengan dasar yang ketiga yang diuraikan atau diterangkan oleh Syekh di dalam kitab beliau ini, di mana kita masih menguraikan berkaitan dengan masalah riwayat hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang di akhir daripada keterangan Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Karena tidak akan mungkin bagi kita jamaah untuk bisa mengikuti seseorang, bisa mencontoh seseorang, kecuali tentunya kita mengenal bagaimana kehidupan dia. Oleh karena itu Syekh di sini menyebutkan al-aslus salisu, dasar yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di kesempatan ini insyaallah taala kita akan sebutkan berkaitan dengan kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sekitar 10 sampai 14 hari. Kemudian setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, maka lihat keterangan dari uraian dan penjelasan alim ulama kita berkaitan dengan ini. Beliau mengatakan wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-30-31, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mayyit, akan meninggal, dan sesungguhnya kalian pun akan meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamah inda rabbihim takhtasimun. Sesungguhnya
atau kemudian sungguhnya kalian yaumal qiyamah, di hari kemudian, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, tahtasimun, saling berbantahan. Nah, ini jelas keterangan berkaitan dengan ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Nah, ini jelas, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ini menjelaskan bahwasanya kita semuanya akan meninggal. Nah, ini jamaah yang dimuliakan. Kemudian setelah itu, selesai ini, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka matu, apabila mereka meninggal, yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan. Jadi setelah kematian kita ini, maka ada hari kebangkitan. Kita akan kembali dibangkitkan oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Maka dari sinilah penjelasan dan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, atau keterangan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, disebutkan bahwasanya bayyana rahimahullahu taala fi hadhil jumlah, dari kalimat ini, ucapan Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, an-nasu idza matu yub'atsun, adalah manusia apabila mereka meninggal maka dia akan dibangkitkan. Maka kata Syekh, ini adalah bayyana, adalah penjelasan fi hadhil jumlah, dalam kalimat ini, annan nasa, bahwasanya manusia idza matu yub'atsuna, ketika manusia meninggal maka akan ada masanya, ada waktunya mereka akan kembali dibangkitkan, dihidupkan. Ya ba'atsuhumullahu azza wa jalla ahya'a ba'da mautihim lil jaza'. Untuk apa itu? Asy-Syaikh mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka, menghidupkan mereka ba'da mautihim, setelah mereka meninggal. Untuk apa ini? Lil jaza, untuk memberikan balasan. Ini adalah untuk memberikan balasan terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Ini kesemuanya inilah yang akan, disinilah akan kita lihat. Apa yang selama ini kita sembunyikan akan diperlihatkan. Apa yang kita lakukan disitulah akan diberikan. Oleh karena itu ucapan, sering kita bacakan ucapan orang-orang yang bijak. Mereka mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, adalah tempat untuk melakukan sesuatu atau menanam sesuatu. Wa fid dunya tazra'ul hasanati was sayyi'at. Di dunia inilah tempatnya untuk melakukan kebaikan atau melakukan kejelekan. Di dunia. Wa fil akhirati yakunu hasadan. Sedangkan negeri akhirat itu adalah tempat mengambil, tempat memanen apa yang telah kita tanam di dunia. Maka sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Maka siapa saja di antara kalian yang beramal dengan suatu amalan sekecil apapun dari kebaikan, yara, akan dia lihat. Demikian pula sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Demikian pula siapa yang berbuat suatu kejelekan, dia berdusta, ditanya oleh ustadznya, kamu kemana? Oh, dari ini tadi. Padahal dia dari tempat yang lain. Kenapa tidak ikut bermajelis taklim? Oh, tadi lagi sakit perut. Padahal hanya alasan. Siapa yang ngambil barangnya temannya?
Udah tahu. Ditelusuri, ternyata tiba-tiba barang itu ada kembali. Udah tahu dari mana. Nah, kesemuanya ini tentunya akan diperlihatkan apa yang kita perbuat. Akan datang ayatnya, karena apa yang kita lakukan kesemuanya itu akan diletakkan sesuai dengan timbangan keadilan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Akan datang ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang terzalimi sedikit pun. Tidak akan mungkin kita jamaah. Faman kana ya'mal khaira fahuwa khairal lah. Maka siapa yang melakukan suatu kebaikan, kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Wa man kana syarran fahuwa syarrul lah. Jika kejelekan yang Anda lakukan, jangan pernah bermimpi dapatkan kebaikan. Tidak mungkin jamaah. Karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu tentunya disesuaikan dengan jenis amalan yang kita kerjakan. Hanya dalam perjalanan beramal jamaah, di sini ada ujian, ada cobaan. Semakin berat ujian dalam beramal, dalam berbuat, maka disitulah balasannya pun, pahalanya pun semakin berat. Semakin berat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Maka disebutkan di sini bahwasanya kata Syekh wa hadza huwa tambih atau wa hadza huwa natijatu min irsalir rusul. Ini adalah merupakan natijah, merupakan sebab diutusnya para nabi dan rasul. Untuk apa itu? Ayya'malal insan lihadzal yaum, di mana manusia itu beramal untuk lihadzal yaum, untuk hari ini, yaitu hari yauma yub'atsun, di hari tatkala mereka dibangkitkan. Yaumul ba'si wan nusyur, hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Disebutkan bahwasanya al-yaumul ladzi dzakarallahu subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi ma yaj'alul qalbi yunibu ilallahi azza wa jalla wa yakhsha hadzal yaum. Nah, di sinilah disebutkan kondisi dan keadaan, kengerian dan kedahsyatan yang terjadi pada saat itu, kata beliau. Yang mana disebutkan ma yaj'alul qalbu yunibu ilallah. Yakhsha hadzal yaum, pada hari itu mereka dalam keadaan ketakutan. Ingin semuanya kembali, baru sadar. Sehingga muncullah diabadikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika itu manusia mengatakan ya Rabbi irji'uni, ya Allah kembalikan saya, la'alli a'malu sholihan, kembalikan saya ke dunia, saya ingin beramal dengan amalan saleh. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Innaha huwa kalimatun huwa qailuha, itu hanya kata-kata saja, kata-kata penyesalan. Tidak akan mungkin kalian akan kembali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Muzammil 17-18. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Maka disebutkan fa kaifa tattaquna, maka disebutkan bagaimana kalian dapat memelihara atau menjaga diri kalian in kafartum, di mana kamu telah kufur. Yauman, pada suatu hari, yaj'alul wildana shiba, di mana disebutkan bahwasanya
pada saat itu wildana syiba, anak kecil itu berubah. Di mana as-sama'u munfatirun bih, langit pada saat itu pecah, atau pada hari itu langit akan pecah. Wa kana wa'duhu maf'ula, janji Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana. Nah, maka dari ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa bi hadhil jumlah, keterangan ini adalah isyaratun ilal imani bil ba'ts. Ini adalah isyarat untuk mengimani yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Disebutkan dari dua ayat tadi dari surat Al-Muzammil 17-18. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan, inilah metode beliau. Tidak sama dengan kita jamaah. Beliau ini ketika mengucapkan sesuatu maka beliau datangkan dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Beliau mengatakan wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia tak kala mereka itu meninggal maka kelak mereka akan dibangkitkan. Mana dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat keberapa? Ayat ke-55. Disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala minha, dan minha dari tanah, khalaqnakum, kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu kalian nu'idukum, kami akan kembalikan kalian, wa minha, dan dari tanah itu pula nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itulah kami akan keluarkan kalian. Ini jelas ayatnya. Kalian diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan dari tanah itu pula kalian akan dibangkitkan kembali. Maka pada hari itu disebutkan yauma yasdurun nasu ashtatan liurau a'malahum. Maka pada hari itu manusia akan dikeluarkan dalam keadaan dia akan berbondong-bondong, dalam keadaan panik kemana arah yang akan dia tuju. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan seperti anai-anai yang biasa di malam hari yang ada kedip-kedip kayak lampunya itu. Pada saat itu maka mereka akan berjalan ke arah ada cahaya, mereka akan mengarah ke sana semuanya. Tetapi yang mengarahkan adanya cahaya itu adalah amalan-amalan kebaikan kita, dan kita tidak tahu jamaah. Maka oleh karena itu, kalau kita cermati dan perhatikan, dalami ayat ini jamaah, maka kalau kita ingin berpikir, melihat pada diri kita, selain daripada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hasyr yang sering disebutkan oleh ustadz-ustadz kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur, perhatikan, ma qaddamat lighati, apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok kalian. Bukan hari ini hari Senin, besok Selasa, bukan itu yang dimaksudkan jemaah. Tetapi di mana hari kita akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai sendal, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum disunat. Melihat apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Di saat itu tidak ada lagi hari untuk beramal, yang ada yaumul hisab wa yaumul jaza. Hanya itu. Ad-dunya yaumul amal, dunia ini adalah tempatnya beramal. Wa fil akhirati yaumul hisab wal jaza. Akhirat itu hari pembalasan, hari dihisab, dihitung perhitungan. Maka di sini, dan pasti ini akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, wa minha khalaqnakum, dan kami ciptakan kalian dari tanah.
Wa fiha nu'idukum, dan kami akan kembalikan kalian kepada tanah. Dan dari tanah itu pula lah nanti kami akan keluarkan kalian. Ini yang disebutkan. Wa idzal quburu bu'thirat. Tak kala kuburan, penghuni kubur ini dikeluarkan, dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ baru kita ketahui apa yang telah kita lakukan dulu. Maka ini jamaah yang dimuliakan, kalau kita perhatikan ayat ini, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari aib kesalahan saudara kita, mencari kesalahan teman-teman kita. Kita cukup memperhatikan aib kita, sibuk dengan amalan-amalan kita, maka itulah pasti akan menyibukkan kita, tidak akan memikirkan apa yang ada pada orang lain. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, kata beliau dalam ayat surat Nuh, surat Nuh ayat 17-18, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala ambatakum, yang menumbuhkan kalian minal ardi, dari tanah dengan sebaik-baiknya. Tsumma yu'idukum fiha, setelah itu dikembalikan lagi ke situ, ke tanah. Setelah itu wa yukhrijukum ikhraja, kemudian setelah itu kalian dikeluarkan dari situ juga. Maka ini jelas jamaah. Ini sangat gamblang dan jelas dari keterangan ayat demi ayat yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya ada hari di mana kita akan dikembalikan atau kembali dikeluarkan dari tempat atau dari kuburan-kuburan kita. Kita akan dibangkitkan. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surah An-Najm ayat yang ke-31. Di sini disebutkan ba'dal ba'tsi, setelah manusia dibangkitkan, maka muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Setelah manusia dibangkitkan, maka mereka akan muhasabun. Mereka akan muhasabun. Mereka akan dihisab. Wa majziyuna, mereka akan diberikan balasan bi'amalihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Mana dalilnya? Perhatikan kata Syekh. Setelah mereka dibangkitkan, mereka dihisab, mereka akan dibalas dengan amalan-amalan perbuatan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Liyajziyah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membalas alladzina asa'u, yang mana mereka itu berbuat kejelekan, maksiat, dosa, bima 'amilu, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan orang-orang yang berbuat amalan-amalan kebaikan, maka mereka juga akan ahsanu bil husna, akan diberikan balasan dengan kebaikan. Sedikit banyaknya semuanya di sini. Karena itu bisa dilihat dalam surah Al-Zalzalah. Telah kita bacakan tadi ayat 7, 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan in kana khairan fahuwa khairul lah wa in kana syarran fahuwa syarrul lah. Jika kebaikan balasannya pasti baik. Jika kejelekan pasti balasannya juga kejelekan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yarah." Maka disebutkan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Beramal dengan sedikit saja,
kebaikan. Mungkin kita ketemu teman dengan hanya senyum, itu kebaikan. Itu akan ada balasannya. Mungkin sedikit kata-kata yang kita keluarkan yang menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti teman-teman kita, maka itu akan ada balasannya. Itu semuanya pasti akan ada balasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-47. Timbangan keadilan akan diletakkan, tidak ada satupun orang-orang yang akan terdolimi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun. Tidak ada satupun jiwa yang akan terdolimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, walaupun hanya kecil sekali, maka disebutkan ataina biha, kami akan berikan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pemberi balasan atau penghisab, kata Allah Rabbu Jalla wa Ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah Al-An'am ayat 160, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan suatu kebaikan, pahalanya 10 asyru amsalihha, 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ah, siapa yang melakukan satu kejelekan, maka disebutkan fala yujza illa mithlaha, tidak diberi balasan kecuali yang semisal dengan itu. Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak terdolimi. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, subhanallah, sungguh indah, luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat satu kebaikan, maka akan diberikan 10 kali lipat bil hasanah, 10 kebaikan. 10 kebaikan. Sedangkan satu kejelekan yang kita lakukan itu dibalas sesuai dengan kejelekan tersebut. Seandainya 10 kali lipat juga, ini naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini uraian dan keterangan dari Syekh rahimahullahu taala. Maka kalau kita lihat, wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsanihi. Dengan adanya seperti ini, ketika kita berbuat kebaikan, dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Ketika kita berbuat jelek, satu kejelekan, maka akan dibalas sesuai dengan kejelekan itu. Tergantung dari kadar kejelekan yang kita lakukan. Kalau besar, besar juga, kecil, kecil. Inilah kata beliau, wa hadza min kamali fadlillah. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan, keutamaan Allah, wa ihsani, dan kebaikannya. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas ya dari ayat-ayat ini, keterangan berkaitan dengan masalah adanya hari kebangkitan. Kita akan dibangkitkan siapapun dia. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya manusia nantinya di hari kemudian dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Orang yang mati bunuh diri maka akan dibangkitkan dalam keadaan bunuh diri. Nah, ini harus diperhatikan karena kita akan dibangkitkan, disitulah akan nampak. Kemudian kata beliau, ini keterangan selanjutnya kata Syekh, wa man kadzdzaba bil ba'ts kafarah. Kata Syekh, siapa yang mengingkari bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, ada yang mengingkari, tidak ada itu. Kita ini dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, kemudian setelah itu tidak ada lagi. Selesai. Ini ada orang-orang yang punya
pemahaman pemikiran seperti ini. Kita diciptakan dari sesuatu yang ada, kemudian setelah itu tidak akan ada lagi. Kalau Syekh mengatakan man kadzdzaba bil ba'ts, siapa yang mengingkari yang namanya hari kebangkitan, maka kafarah, maka dia telah kufur kepada Allah Rabb Jalla wa Ala. Nah, apakah ini Syekh hanya mengambil dari kanton dia, hanya sekedar ucapan dia? Ternyata tidak, jamaah. Bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat di awal pembahasan dari kitab ini kita sebutkan atau disebutkan oleh Syekh adalah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ini kalau Syekh beda tipis dengan kita. Kalau Syekh ilmu baru beramal, itu dia ada dalil. Kalau kita berbuat, bertindak, beramal, baru cari penguat untuk membenarkan tindak tanduk kita, itu kita. Kalau Syekh ilmu dulu baru beramal dan berbuat. Kalau kita beramal dulu, berbuat baru cari ilmunya. Sehingga ketika kita berbuat tidak ada dalil, maka dipaksakan untuk masuk di situ. Dipaksakan untuk masuk di situ. Ini yang terjadi. Kalau Syekh lihat, coba. Syekh mengatakan man kadzdzaba bil ba'ts. Siapa yang mengingkari hari kebangkitan, bahwasanya tidak ada hari kebangkitan. Ada di kalangan manusia. Maka kafarah. Dia kufur. Daliluhu qauluhu ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafaru, orang-orang kafir ini, orang-orang kufur ini, mereka menyangka allay yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Maka apa kata Allah? Qul bala, katakan bahkan kalian akan dibangkitkan. Bala wa rabbi, tidak demi Rabbmu. La tuba'atsunnah, sungguh benar-benar. Lihat di sini ada lam taukid, kemudian ada nun taukid. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuba'atsunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Berarti jelas kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan benar-benar kalian akan dibangkitkan. Ada orang mengatakan tidak. Maka wajar kalau Syekh mengatakan dia kufur. Kenapa kufur? Mengingkari ayat Al-Qur'an. Setelah dibangkitkan summa latunabba'unna bima amiltum. Setelah itu sungguh benar-benar kalian akan diperlihatkan bima amiltum, apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan jamaah. Ini kita lihat dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan ini. Coba antum cermati, selain dari ayat ini, dari surah At-Taghabun ayat 7, juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Misalnya dalam surat Al-An'am 29:30. Di ayat 29:30. Wa qalu in hiya illa hayatunad dunya. Mereka mengatakan ini tidak benar kecuali hanya kehidupan kami di dunia saja. Itu mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu bimab'utsin, kami tidak akan dibangkitkan. Maka disebutkan walau taro id wuqifu ala rabbihim, seandainya engkau melihat id wuqifu, tak kala dihadapkan
an rabbihim, kepada Rabb mereka. Qala alaysa hadza bil haqq, bukankah ini benar? Qalu bala wa rabbina, iya wahai Rabb kami. Maka disebutkan qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Nah, ini jelas. Maka Allah mengatakan dzuku fadzuku, rasakanlah azab, siksaan. Kenapa? Bima kuntum takfurun, terhadap apa yang kalian ingkari. Ini kan jelas. Dia ingkari kami di kehidupan dunia ini tidak akan dibangkitkan lagi, tidak ada itu. Hanya terbatas hanya di kehidupan dunia toh, ini tidak ada lain. Kemudian juga disebutkan, selesaikan dulu ya. Wa qala ta'ala, disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 10 sampai 17. Ini bisa dilihat, wailu yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan pada hari itu orang-orang yang mukadzibin, yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mana mereka itu mendustakan biyaumiddin, adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Maka disebutkan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mereka dustakan kecuali itu kullu mu'tadin. Tidak ada yang mendustakan itu kecuali orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, ketika dibacakan ayat-ayat Allah mereka mengatakan itu hanya dongeng, cerita orang-orang terdahulu itu. Kalian akan dibangkitkan, ayat ini, itu ceritanya orang-orang terdahulu, tidak benar itu. Itu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa kata Allah? Kalla bal rana ala qulubihim. Apa yang mereka lakukan itu? Maka sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, hati mereka itu Allah tutupi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka anu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Maka disebutkan kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu terhadap Rabb-nya mereka akan tertutup, akan terhalangi. Lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Setelah itu benar-benar akan mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, itulah yang kamu dustakan dulu. Silakan tafadhol. Nah, itu bahasa saya ya. Silakan kalian dustakan. Dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 11, ini supaya antum bisa kode-kode bisa dilihat. Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Ini jelas. Tetapi orang-orang yang mendustakan as-sa'ah, wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Dan kami siapkan bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat neraka yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Al-Furqan. Kemudian disebutkan di ayat yang selanjutnya dalam surah Al-Ankabut ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, waliqa'ih, dan perjumpaan pertemuan dengan Allah. Oh, tidak ada itu. Ulaika ya'isu min rahmati, mereka itu orang-orang yang berputus asa dari rahmatku. Wa ulaika lahum adzabun alim, mereka akan merasakan azab yang sangat pedih. Nah, disebutkan maka ini ayat-ayat jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala yang menjelaskan berkaitan dengan adanya yaumul ba'ats. Kita semuanya akan dibangkitkan. Dan nanti akan disebutkan insyaallah taala berkaitan dengan beberapa hal yang akan kita lihat berkaitan dengan yang menguatkan adanya dalil-dalil hari kebangkitan. Akan disebutkan oleh Syekh, ada beberapa 4 poin, dengan poin-poin dari 4 itu sendiri akan ada. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, saya kira ini dulu, dan insyaallah selesai ini satu kali pembahasan ini insyaallah selesai
kitab yang kita bacakan ini insyaallah taala. Ya, saya kira ini yang bisa kami bacakan sedikit insyaallah taala di waktu ini. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan secara singkat bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Sebelum kita tutup, di sini panitia masyaallah barakallahu fikum. Ada hadiah disiapkan oleh panitia masyaallah. Nah, ini ada 3. Ini masya Allah ini luar biasa ini. Ini saya mau dulu cari yang paling kecil ini. Siapa yang paling kecil? Jangan yang besar merasa kecil ya. Oh ini ya tafadhal ini. Siap? Iya. Fadhal. Nanti tak kasih hadiah insyaallah, jangan takut-takut. Ambilkan dulu kayu supaya saya bisa cambuk kalau salah. Jangan takut, enggak diinikan. Iya insyaallah, fadhal. Fadhal. Ustadz tadi telah sebutkan beberapa keterangan. Catatannya lengkap? Iya. Bahwasanya Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan an-nasu idza matu yub'atsuna, manusia tak kala mereka itu meninggal mereka akan dibangkitkan kembali. Untuk apa sebenarnya kita setelah ini kan perbuatan sia-sia sebenarnya. Sudah mati ya selesai. Buat apa lagi dibangkitkan? Pekerjaan lagi namanya. Untuk apa itu? Nah, untuk apa itu? Kenapa sampai ada seperti itu? Ayo, fadhal. Untuk dihisap. Jadi nanti ada air minum, kemudian setelah itu kita masukkan pipet, kemudian dihisap. Iya. Untuk itu. Untuk apa itu? Coba uraikan, jelaskan apa itu? Kenapa bisa dibangkitkan? Untuk apa itu? Nah, ayo. Kira-kira kalau Allah matikan Anda kemudian dibangkitkan, untuk apa itu? Ayo. Untuk memperlihatkan kebaikan atau keburukan yang dikerjakan. Nah, bisa sebutkan satu ayat di mana itu dalam Al-Quran? Dalam surat apa itu yang dihafal? Untuk diperlihatkan kebaikan, demikian pula kejelekannya. Dalam surat Az-Zalzalah, Iqra, coba baca. Sudah hafal? Fadhal. Ya. Dari awal enggak apa-apa, fadhal. Nah, itu. Manusia akan dibangkitkan untuk diperlihatkan amalan perbuatannya. Terus. Khaira wa may ya'mal. Di situ dia. Iya ya, paham ya? Jadi 2 ayat terakhir itu disebutkan untuk tujuannya dibangkitkan adalah untuk diperlihatkan dari apa yang dia telah kerjakan. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Surat apa tadi? Al-Zalzalah, masya Allah. Fadhal, barakallahu fiik. Wah, ini masya Allah, ini banyak sekali nih, masya Allah. Ini atau yang moyang ini ada coklatnya. Nah, ini, iya. Ya, fadhal. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Bagi-bagi sama temannya ya, masya Allah.
Allah yubarik fiik. Nah, ini yang paling ini Masya Allah, ini. Masya Allah. Nah, ayo teman sama, ayo kita bagi dua memang ya. Masya Allah. Nah, lanjut dari keterangan tadi, Ustadz masih uraikan berkaitan dengan masalah akan dibangkitkan. Nah ini, kita akan dibangkitkan setelah kematian. Nah, Ustadz tadi telah sebutkan beberapa keterangan dan penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Wa ba'dal ba'ts, setelah kita dibangkitkan adanya muhasabuna, akan dihisab. Wa majziyuna bi'amalihim, kemudian akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, maka yang saya mau tanyakan di sini adalah coba diuraikan berkaitan dengan setelah kita dibangkitkan. Nah, bisa sebutkan satu ayatnya? Nah, ayat surat apa itu? Nah, Najm, fadhal. Sanu bil Masya Allah. Apa di situ dua? Coba di dalamnya. Ada dua di situ. Di langit dan di bumi. Nah, terus supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, terus Dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya supaya tidak bisa menjawab lagi nih, supaya dia. Nah, di situ disebutkan berarti orang yang berbuat baik, berbuat jelek, dosa, kejelekan, maksiat, berarti nanti di hari kemudian setelah dibangkitkan akan diberikan nikmat masuk surga. Iya. Iya. Betul? Benar? Kalau orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dengan amalan soleh, rajin sholat, tidak berdusta, rajin talabatul ilm, belajar ilmu, menghafal Al-Quran, berarti dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Oh, saya kira dimasukkan ke dalam neraka, insyaallah. Jadi ingat, kalau berbuat Anda, siapa namanya? Abdurrahim. Masya Allah, barakallahu fiik. Abdurrahim. Berarti orang yang berbuat amalan-amalan jelek, maka balasannya akan mendapatkan neraka jika tidak bertaubat sebelum meninggal. Tidak tinggalkan maksiat. Kemudian kalau berbuat baik, dia mendapatkan surga. Tapi berapa kali lipat itu pahalanya kalau dia lakukan kebaikan? Dibalas dengan berapa? 10 kali lipat. Kalau dosa? Iya, Masya Allah, itu yang kita inginkan. Masya Allah. Mana yang mau dipilih? Ini atau yang ini? Nah, yang ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagi-bagi ya sama temannya ya. Terakhir, yang kecil-kecil nih semua cari ini. Mana yang kecil-kecil ini? Ini yang paling kecil. Nah, fadhal. Antum. Belum pernah ya? Belum pernah? Belum? Ya, fatkum. Ini yang dua tadi ini tidak dapat ini. Ini Masya Allah ini. Ini salah pilih yang lain ini. Nah, sudah siap? Siap terima hadiah atau tidak? Masya Allah. Ustaz tadi sebutkan, Syekh mengatakan orang yang mengingkari hari kebangkitan itu disebutkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat apa dan ayat berapa itu?
yang man kadzdzaba bil ba'ts, siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka kafarah, kufur kepada Allah. Bisa ayatnya? Ayo. Surat apa itu? At-Taghabun. Sudah hafal di situ? Iya. Nah, coba dibaca dulu. Allayyu ba'atsu latuba'atsunna summa latunabba'unna. Nah, coba terjemahkan. Balasan nah, kalau begitu tadi Ustaz sebutkan bahwasanya orang-orang kafir ini mereka mengatakan kami tidak akan dibangkitkan. Mana potongan ayat yang mengatakan kamu pasti dibangkitkan? Qul bala wa rabbi latuba'atsunna. Jangan dipanjangkan lahnya ya. Kalau latuba'atsunna berarti tidak akan dibangkitkan, berarti cocok. Ini latuba'atsunna, sungguh benar-benar akan dibangkitkan. Jadi jangan dipanjang pendekkan, perhatikan di situ. Nah, itu ayat yang menjelaskan bahwasanya kita semuanya akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, untuk apa itu dibangkitkan? Nah, untuk dihisab. Terus amal baik dan amal buruknya. Nah, ini perhatikan ini ayat ya. Ini antum hafal ini. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna. Berarti ada tujuan di situ. Untuk setelah kita dibangkitkan adalah untuk diperlihatkan. Apanya itu? Ya, kebaikan dan keburukannya. Itu sulit bagi Allah atau mudah? Ya, mudah bagi Allah. Mana dalilnya? Katanya mudah. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah bisa ini. Fadal. Hampir luput kebaikan besar ini, Masya Allah. Fadal. Iya. Allahu yubarik fiikum jami'a. Itu yang bisa kami sebutkan insyaallah. Fadal. Ya, dibagi-bagi sama temannya, Masya Allah. Nah, jazakallahu khair ala istima'ikum wa barakallahu fiikum jami'a. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.